adukan kurikulum tadi. Ya kalau kelas 3 sama kelas 6 baru masuk. Jadi Sebelumnya pakai kurikulum K13. Iya ke-13 baru tahun ini. bisa saja Bu, bagaimana pemahaman Ibu terhadap kurikulum merdeka ini? Masih mempelajari karena kita kan baru masuk di kurikulum merdeka ini, jadi kita masih mempelajari untuk artinya kedepannya ini bagaimana kedepannya untuk mengajarkan kurikulum merdeka, karena sebelumnya kita mengajar di masyarakat. Jadi fase adaptasi di Bu. Iya. Baru tahun ini Bu masuk. Baru tahun ini. Baru ini tahun ajaran. Selain itu, strategi bagaimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka? Kita masih pakai yang kayak di training, metode pembelajaran kayak di training. Ada belakang. Dan kita masuk yang melebihinya isi pembenaran karena kita belum masuk ke pelatihan mendalam, tapi masih ada nanti pembenarannya. Tapi kami di sini masih pembelajarannya di planning. Tetap masih adaptasi di Bu. Iya. Selanjutnya Ibu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Ibu mengenai dalam implementasi kurikulum merdeka ini? Apalagi masih transisi juga ini Bu. Iya. Pasti ada tantangan khususnya. Ya, makanya ya tetap pemahamannya anak-anak bagaimana caranya mengartikan tentang buku kan beda bukunya itu K13 sama kurikulum merdeka ini. Jadi bagaimana itu caranya agar anak-anak cepat memahami tentang pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka, bagaimana pemahaman Ibu sendiri mengenai kurikulum merdeka ini? Kalau teman saya bagus ya, karena selain kan kalau kurikulum merdeka ini dia sudah anak-anak di apa, kalau dia model ceramah ya, kalau sekarang anak-anak sudah paham tentang ada kan kemarin ada kelima kan ada gotong royong, bernama kritis kan, ya berimam, terus apa lagi tuh ada 6 itu kemarinnya, itu dia dilakukan semua anak-anak lebih paham itu. Nah selain kurikulum kurikulum merdeka, anak-anak bisa bukan cuma dia berpedoman sama buku kan, kita biasa melalui video-video yang kita tampilkan di atas ya. Tidak bosan Ibu? Iya, supaya tidak bosan Kak. Ada juga kalau anak-anak mulai bosan kita melakukan seperti ada rutin ya. Anak-anak kalau jenuh ya biasanya kalau dia capek, apalagi tengah hari ya merasa bosan kalau sering menulis, kita lakukan sedikit, kita lakukan permainan. Selanjutnya itu Ibu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum saat ini? Biasanya karena kemampuan anak-anak beda-beda ya. Biasanya itu yang membedakan, biasanya juga ada anak-anak yang susah diatur ya. Ada biasa harus diatur terus, kemampuannya beda-beda, ada yang sudah paham, ada yang juga lambat memahami pelajaran, tuh itu kendalanya biasanya. Jadi bagaimana cara tadi membagi anak-anak yang kurang paham sama yang sudah paham ini dalam Biasanya saya membagi anak-anak yang sudah paham saya kasih sama terus, biasanya itu soal-soal saya kasih beda-beda juga, tergantung dari kemampuan anak-anak kan. Kalau ada yang ini kemampuannya bisa menggambar ya saya kasih menggambar, kalau ada yang suka menonton video kan saya kasih soalnya untuk menonton video, terus ada yang suka menempel-nempel, lebih suka menjawab soal gitu, beda-beda ya. Yang terakhir Ibu mengajar pakai ini kurikulum merdeka sudah berapa kali tadi? Ini 1 tahun lebih, hampir 2 tahun lebih. Dari selama menjalankan itu kurikulum merdeka, menurut apa peluang dan manfaat dari penerapan itu kurikulum merdeka dalam kita belajar? Karena cukup bagus ya, maksudnya anak-anak itu yang anak-anak biasanya langsung paham begitu melalui dia video tuh, terus kerja kelompoknya anak-anak biasanya kan kalau yang kurikulum merdeka ini anak-anak sering diajarkan kerja kelompok, ada bergotong royong kan, ada kerja sama begitu.